Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita bertemu kembali di Kopi Pagi dan sekarang saya sedang sama orang sing miliarder tapi low profil. Ini idola saya, Pak Joko Sutresno. Dia itu tidak pernah menggunakan gelarnya, tapi ternyata itu luar biasa. Pak, cerita sendiri Pak. Pak Joko Sutresno itu S1 di mana, S2 di mana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuliah di UNS bahasa Inggris. Saya punya di FKIP, kemudian ngajar pegawai negeri di SMP Negeri 1 selama 27 tahun. 27 tahun. Ya, saya ngambil S2-nya teknologi. Gitu Mas. Terus gurunya sekarang gimana? Saya pensiun tahun 2008. Pensiun normal? Ya, pensiun dini. Pensiun dini. Gajinya terakhir berapa Pak? Berapa ya? Sekitar 2.600.000 2008. Pak Joko ini ngawali usaha pertamanya apa Pak? Usaha saya pertama kursus bahasa Inggris tahun 1983. Sewaktu saya jadi guru, karena bisnis atau usaha itu kalau nggak punya modal ya keterampilannya dulu atau skillnya dulu. Jadi nggak ada modal, ya skill saya bahasa Inggris, saya buka kursus bahasa Inggris. Sehingga dari awal-awal mula betul-betul bisnis ya kursus bahasa Inggris itu Mas. Terus jadi yang jadi kayak gitu? Nah setelah itu dalam perjalanannya kita bukan perguruan tinggi atau akademi komputer atau kami ya akademi manajemen informasi ya itu Mas. Pak Joko itu kemudian sampai berkembang besar. Sebenarnya dalam benak Bapak itu apa untuk memulai usaha semuanya ini? Ya, jadi karena saya kepengen usaha itu berkembang terus tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang ya, maka kita harus semangat untuk bisa mengembangkan usaha. Maka usaha destinasi saya kalau orang tanya pasti yang punya orang Cina mana biasanya ya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kita pun bisa. Jadi kalau dimension kita menunjukkan kita bisa ya pasti bisa dan bisa berkembang terus. Itu masalah. Pak, Bapak itu kan dalam usaha selalu yakin, saya lihat selalu yakin, percaya diri. Apa yang membuat Bapak bisa sebegitunya? Ya, jadi kita yakin karena dari pengalaman indikator usaha ini pasti sukses itu ada indikator. Kalau misalnya wisata itu indikatornya tempat objek wisata itu sudah dikenal orang. Misalnya saya di Jepang itu Tawangmangu setiap orang sudah kenal dan sekitar saya menggunakan kata bukit. Orang searching mencari juga mudah. Kemudian untuk Waduk Cengklik semua orang sudah tahu Waduk Cengklik karena Waduk Cengklik orang wisata di sini tidak ada yang dikunjungi, hanya air itu pun banyak enceng gondongnya. Sehingga hanya seringak-seringuk beberapa menit balik. Karena itu ini peluang yang luar biasa dikonektifkan dengan wisata dan wisata air. Sehingga orang Waduk Cengklik sudah tahu, nggak usah brandingnya susah-susah. Kemudian, Pak, bagaimana kemudian Bapak memviralkan, membuat menjadi terkenal setiap objek yang Bapak bangun? Ya, jadi setiap objek wisata punya ID value atau punya khas sendiri ya, seperti Bukit Sekipan itu kan viralnya karena
kampung Halloween. Nah, awalnya kan dari situ kita teorinya itu adalah Leon Lewat satu-satunya. Kalau kita mau buka usaha apapun itu terusnya itu ya satu-satunya. Sebenarnya ada beberapa ya, ada 331 sebenarnya. Dan lebih lengkap lagi 12, 5, 331. Tapi yang sudah diterapkan itu rumusnya 331. 331 itu tiga yang harus kita pahami adalah dengan kata tanpa. Misalnya makan kita tanpa ada pengamen, tanpa bayar parkir, ya, tanpa menunggu lama. Nah ini added value-nya beda dengan yang lain. Ya, tiga itu kata tanpa. Dan tiga berikutnya adalah ter. Nah, di antara usaha-usaha lain itu kita ciptakan ter itu tiga, ter bersih, ter nyaman, terindah, tercepat atau apa, pokoknya tadi tiga. Terus yang kenapa tiga? nah karena yang sebenarnya 6, 7 juga boleh ya, tapi yang paling itu tiga itu. Nah, nanti ingat-ingatnya susah. Yang tiga itu, ini ter ya di antara yang lain. Kemudian yang terakhir 331 itu dia kelewatan satu-satunya wisata kampung Halloween di Indonesia. Nah, bukan hanya di Tawangmangu, di Indonesia nggak ada gitu ya. Sebelumnya Bapak sudah survei dulu atau gimana? Ya kita itu kan karakter usaha itu kalau mau survei atau studi banding dengan usaha yang sama. Kalau saya restoran, masuknya ke restoran-restoran. Bagaimana penampilan karyawannya, performanya, bagaimana sarana prasarananya, bagaimana marketingnya. Sama dengan wisata, kita masuki seluruh wisata di Indonesia ya. Kalau kita tidak bisa bayar ya cukup dengan memakai apa yang namanya searching di Google. Wisata apa itu muncul nanti semuanya, muncul semua. Termasuk yang misalnya di Eropa, kalau kita nggak bisa kunjungi di Eropa ya cukup kita searching di Google. Nah, di situ ada tampilan-tampilan yang bisa ditiru, sehingga studi bandingnya ke usaha yang sama. Itu Mas. Pak, bedanya apa sih Pak? Waktu ngajar sama kemudian punya usaha sendiri? Ya, sebenarnya hampir sama ya. Kalau usaha sendiri itu juga skill communication itu juga penting. Karena itu ngajar juga identik dengan komunikasi. Sehingga kalau orang sudah sering komunikasi di dalam masyarakat, usaha itu juga tidak sulit karena kecerdasan intelijen atau IQ itu hanya 10-5% mempengaruhi keberhasilan. Yang paling tinggi adalah emotion quotient-nya, sabar, kemudian tidak mau menyerah, tidak takut gagal, itu kan emotion quotient. Kemudian menghargai orang lain, toleran, ya, dan juga pandai berkomunikasi. Nah ini salah satunya emotion quotient. Nah emotion quotient terbentuk kalau kita sering bergaul dengan banyak orang. Jadi kalau bergaul banyak orang itu akan tahu karakter orang. Sekaligus kita akan tahu karakter customer. Oh seperti ini maunya, oh seperti ini maunya. Ya, Bukit Sekipan dan juga Waduk Cemplek Pak, ada kemiripan. Cuman Bapak bagaimana menentukannya kenapa di situ atau di sini lagi Waduk Cemplek Pak? Dapatnya gimana? Ya tadi surveinya karena Waduk Cemplek itu sudah punya nama satu, yang kedua Waduk Cemplek itu ramai kalau minggu tapi yang dikunjungi hanya air dan insek ya. Nah, sehingga orang itu mau refreshing tapi tidak nyaman ya. Nah, oleh karena itu kita milih itu karena memang sudah ada wisata yang ada, sudah ke branding tapi tidak terpelihara. Karena itu kita membuat istilahnya alternatifnya setelah waduk
kita ke sini. Itu Mas. Luasnya berapa? Sekitar 1,2. Jawab. Jawab. 1,2 sebagian mewah. Oh, seperti itu. Pak, dulu awalnya tanah di sini harganya berapa? Sekarang jadi berapa, Pak? Dulu 250, ada yang 500. Sekarang sudah 1 juta kan, 1 sampai 1,5. Bapak melihat apa waktu itu di sini? Yaitu prospek kalau tempat tanah apapun itu kalau dibuat keramaian tanahnya harganya pasti naik. Ya, teorinya. Pak, Bapak itu kan di tempat-tempat objek itu terus membuat kemanfaatan, membuat boleh nggak saya katakan berkahi sekelilingnya gitu. Bapak gimana waktu itu menurut saya pemikirannya gimana sampai sebegitu? Ya intinya kalau kita buka usaha itu diusahakan bermanfaat juga bagi orang lain. Kalau saya sudah buka usaha contohnya 2 hektar itu multiplier efeknya luar biasa. Karyawan dari lingkungan berapa, kemudian yang jualan di dalam itu sudah berapa, yang kedua yang penjual lama itu omsetnya naik 200-an persen. Terus ada penjual-penjual baru bermunculan dan bisa menghidupi keluarga. Parkir yang punya halaman-halaman digunakan untuk parkir itu akan mendulang rupiah juga. Sehingga terus dari situ juga pendapatan daerah, kita pajak ke pendapatan daerah maupun pajak pratama. Nah, ini juga semuanya akan berdampak. Nah, maka kalau kepala daerah itu pasti welcome sekali terhadap pengembangan usaha-usaha di daerahnya karena dampaknya luar biasa. Itu Mas. Komunitas. Bapak itu punya banyak sekali komunitas, ada CSB lah, terus bukan apa Pak? Di jalan grup besar Bapak ada berapa grup? Banyak dia 100 berapa gitu ya. CSB aja Karanganyar itu ada 26 kan. Setiap kecamatan kan bentuk grup. Nah, kecamatannya 17 ya. Terus pengurus, terus grup besar itu baru Karanganyar, belum Solo, belum Boyolali, Sukoharjo, Semarang, ya, se-Indonesia. Kita banyak komunitas-komunitas. Untungnya nih komunitas itu database bisnis identik database. Kalau database-nya banyak, kita mudah untuk mencari targeting. Ya. Kalau wisata itu kan targetingnya umum. Ya. Nah, lain dengan produk-produk yang lain, hijab ya khusus orang hijab. Ya. Tapi kalau wisata itu targetnya dari anak kecil sampai orang tua, sehingga semua yang grup WA itu kena semua. Pak Joko itu kalau versi saya itu seorang miliarder lah, saya gitu aja. Tapi beliau ini nyopir dewe. Dan orang apa dulu yang disopirnya itu mobilnya apa? Kadang pakai tronton, pakai mobil bak. Kenapa Bapak masih mau seperti itu? Itu karena terbiasa. Karena kalau di keluarga saya itu pakai mobil mana yang dekat keluarnya. Dia keluarnya pickup ya pakai pickup, keluarnya Pajero ya pakai Pajero. Daripada keluarkan mobil ya sama aja. Jadi nggak ada masalah kita pakai apapun, mobil apapun, nggak ada. Dan saya tidak sendiri karena lebih enjoy dibahas ya. Mungkin karena kebiasaan. Pak, menurut Bapak pendapatnya apa tentang pengaruh penggunaan teknologi untuk usaha Bapak? Ya, untuk teknologi saat ini sangat-sangat pengaruh dan efisiensi sekali terhadap usaha, terutama untuk marketing dan sales ya. Karena branding juga karena dengan
dengan teknologi ini efisiensi kita di dalam marketing luar biasa. Saya melakukan marketing itu sudah usaha pertama dari tahun 83. Kita kursus ya ngetik, desain brosur ya, kemudian kita fotokopi, kita berdana habis berapa itu. Kemudian setelah itu buat brosur ya. Nah kalau dulu bisnis utama saya kan kursus, setahun itu habis brosur 300-an juta ya, buat 200 eksemplar, maka berapa? Nah sekarang efisiensinya sangat luar biasa. Bahkan Mas Bambang tahu balio-balio di jalan-jalan itu sudah banyak yang kosong, tetapi beralih ke teknologi informasi ya. Kalau kita bicara teknologi informasi kan yang menonjol ada dua ya, aplikasi dan media sosial. Kalau aplikasi ya banyak aplikasi yang lainnya, web dan lain-lainnya, namun yang menonjol di dalam penjualan produk adalah marketplace ya, dari Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee dan lain-lainnya. Nah, yang media sosial juga luar biasa untuk meningkatkan omset kita ya, baik itu melalui Facebook yang generik maupun yang enggak yang bayar ya, maupun IG, TikTok ya, juga YouTube dan lain-lain itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Makanya media-media cetak ini juga hampir semuanya berbondong-bondong untuk beralih atau membuat juga online. Surat kabar ya Solo Pos itu ya, Solo Pos online juga ada. Sehingga harus ngikuti Mas Bambang, kalau nggak ngikuti kita jelaskan sebenarnya dengan adanya teknologi informasi saya sangat bagus sekali, cukup di rumah bisa bisnis itu Mas Bambang. Nah, contoh ingat nggak semua karyawan Dewa jumlahnya berapa? Apa itu ya? Ada yang tetap, ada yang enggak. Oh gitu ya. Kalau tetap ya 400-an, yang enggak itu ya sebentar ya sama. Bagaimana Bapak mengelola dan menanggapi mereka? Ya biasanya kita sudah ada sendiri bagian SDM ya, dan kita latihkan di Malang 6 orang, 4 orang, kita latihkan di Jakarta ya, sehingga kompetensi mereka itu bertambah. Itu salah satu kita juga yang sering saya katakan untuk karyawan itu intinya sama dengan usaha. Jadi ada gaji tetap, ada bonus. Nah bonusnya ini yang akan memicu untuk berkinerja. Ya, Pak. Next kira-kira apa yang Bapak ingin? Ya saya masih ke wisata. Mungkin anak saya nanti ke properti. Saya tetap ke wisata karena sudah ada generasinya ya, dengan umur 61 untuk buka bisnis yang belum kita ketahui itu harus belajar lagi. Nah, maka yang sudah ada aja yang belajar lagi biar anak-anak. Itu anehnya anak-anak saya itu juga nggak mau menyentuh usaha saya, mereka buat usaha sendiri sesuai dengan kehendaknya. Itu Mas. Bagaimana Bapak kemudian menyeimbangkan antara pekerjaan dengan keluarga? Ya. Jadi sejak dulu saya itu sangat memperhatikan keluarga dalam artian sebelum jadi pengusaha seadanya anak itu pasti wisata itu pasti ya. Dulu belum usaha ya minimal ke Cokro, ke Juru ya, itu kan salah satu mendekatkan hubungan keluarga dan perhatian terhadap keluarga. Kalau setelah usaha ya kita wisata hampir seluruh Indonesia kita sudah ya. Kemudian setiap saat kita ketemu ngobrol-ngobrol, memotivasi anak saya, memberikan arahan, memberikan trik-trik dan silahkan pilih bisnis apa yang disukai. Ternyata
anak saya juga melejit usahanya dengan trik-trik yang strategi yang pernah saya lakukan, tetapi dengan jenis bisnis yang berbeda. Harapannya ke depan apa Pak? Ya, harapannya yang pertama ya, kita berharap itu untuk men-sharingkan ilmu saya itu dengan banyak komunitas. Maka saya dengan teman-teman ke kecamatan-kecamatan, ya, ke komunitas-komunitas itu tidak usah bayar. Saya hanya ke Jenawi, ya, kemudian ke Sukoharjo, oleh komunitas Yudan, ya, dengan sukarela saya men-sharingkan itu. Ya. Nah, kita harapkan, harapan saya banyak pengusaha-pengusaha baru yang muncul yang bisa menyebabkan negara ini maju. Karena negara itu disebut maju kalau pengusahanya itu minimal sekarang 5% ke atas dari jumlah penduduk. Luar biasa. Satu kata closingnya luar biasa. Jadi teman-teman, kalau Anda mau berusaha, Pak Joko sudah banyak wisata itu sudah jadi prioritas satu ya. Yang lainnya makanan mungkin ya. Oke, Pak Joko, terima kasih sekali waktunya. Semoga terus sehat terus, lalu usahanya juga berkembang terus dan makin berkali banyak orang Pak Joko. Semoga pembicaraan kita bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus Mas Bambang, Ya. teman-teman. Ya. Iya, Bapak.